pesan kami dari petani kepada para pejabat atau elit-elit negara ini, Anda bertanggung jawab tentang berbagai kondisi karena negara duduk ya. Ya inilah tempat pondok Bapak, tempat beristirahat ketika lelah dari ya. Apa kira-kira informasi yang mungkin dibutuhkan atau yang kalian perlukan? Jadi Bapak juga tahu tentang ekonomi negara, masyarakat, dan kondisi negara kita saat ini. Ya, jadi di sela waktu malam, jadi sebelum tidur biasanya kami setelah sholat isya membiasakan diri mendengar sedikit berita tentang berbagai hal atau kondisi global, baik itu kondisi negara, baik itu kondisi ekonominya, kesehatan masyarakat, politik dan lain sebagainya. Jadi semua informasi itu kami coba menganalisa dengan berbagai konsep yang diwariskan oleh leluhur, sebab leluhur Minangkabau telah mewariskan berbagai pengetahuan, namun dalam bentuk rumusan sebagai atau bentuk filsafat sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat atau generasi ke generasi. Nah, dengan dasar itulah kami mencoba menganalisa berbagai informasi yang kami terima dari yang beredar di media-media. Jadi di mana kondisi-kondisi seperti apa yang dijelaskan tadi di sawah tentang kondisi ekonomi, di mana saat ini di bulan Agustus ini ekonomi Indonesia menurun atau minus, pertumbuhannya sampai 5,3 sekian persen. Jadi itu cukup memprihatinkan. Jadi kalau seandainya tidak ada kebijakan-kebijakan yang tepat, yang bijak, maka dikhawatirkan kondisi ini bisa sampai kepada resesi. Tapi kan itu adalah tugas para elit-elit politik untuk mengkaji, mengatur strategi perencanaan yang lebih matang ke depannya, bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari krisis yang membahayakan. Jadi pesan kami dari petani kepada para pejabat atau elit-elit negara ini, Anda bertanggung jawab tentang berbagai kondisi karena negara. Jadi kalau baik kondisi negara itu adalah kemuliaan bagi Anda, tapi kalau buruk kondisi negara itu adalah kemudaratan bagi Anda, karena Anda ketika mencalonkan diri berjanji punya visi misi yang ini itu segala macam, intinya demi membangun demi bangsaku, demi negaraku. Tapi sementara kebanyakan dari informasi-informasi yang beredar, kebanyakan para pejabat hanya memikirkan bangsaku. Jadi kalau kami di petani ini mengatakan bangsaku, ya saku pribadi seperti itu. Tapi kami berharap tolong kerjakan tanggung jawab Anda sebagai para pejabat negara, memikirkan kondisi-kondisi masyarakat yang Anda janjikan kepada masyarakat. Jadi diharapkan kondisi-kondisi kesulitan apa yang dirasakan masyarakat dapat diberikan solusi-solusi yang tepat. Itulah sebagian informasi yang bisa Bapak berikan untuk kondisi saat ini. Intinya pesan kepada para pejabat dan elit-elit negara ini, bagaimana mereka benar-benar memikirkan tentang kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan negara. Dan karena itu adalah tugas yang mereka terima dan tegas tugas yang mereka emban, dan mereka telah berjanji untuk mensejahterakan dan untuk memperbaiki kondisi masyarakat di negara kita. Ya, mungkin itu sekilas. Ada yang lain yang dibutuhkan?
Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi pandemi virus corona saat ini? Kalau soal virus corona, dari berbagai informasi di mana pemerintah juga telah membuat program, berbagai macam program, baik itu yang kami dengar dari informasi-informasi yang beredar seperti pembatasan jarak seperti memakai masker, menjaga kebersihan kalau itu berada di lingkungan ramai. Tapi kami di dunia pertanian ini kami sibuk dengan pekerjaan kami. Jadi apalagi dengan konsep-konsep keseimbangan aktivitas yang kami lakukan sehari-hari dengan petani, insya Allah kami terjauh dari pengaruh virus COVID yang beredar di kalangan ramai. Rata-rata virus itu cepat berkembang, menurut informasi yang didengar, cepat berkembang melalui hubungan masyarakat seperti di pasar apa segala macam. Jadi selain itu mungkin secara tradisional juga banyak metode-metode tradisional yang dapat dikembangkan untuk membantu mengatasi masalah COVID saat ini. Jadi itulah sekilas. Jadi kalau soal pengaruh COVID terhadap petani tidak begitu masalah, karena kami jauh dari keramaian, kami sibuk di sawah, sibuk di kebun, di ladang dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi dengan keseimbangan aktivitas fisik sehingga tubuh mampu bekerja normal, organ-organ tubuh siap dengan konsep-konsep keseimbangan tadi. Jadi kami konsep keseimbangan pikiran, konsep keseimbangan gerak fisik, itulah yang menjadi landasan bagi petani untuk selalu hidup sehat dan hidup damai. Jadi itulah termasuk seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dalam pengolahan pertanian pun saya secara pribadi juga menggunakan konsep keseimbangan dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti rumput-rumputan yang ada di pematang sawah juga diolah untuk menjadi bahan pupuk, mengembalikan nutrisi tanah supaya seimbang. Dengan keseimbangan tanah, keseimbangan nutrisi, kadar protein, kadar vitamin yang dibutuhkan tanah, dan juga seimbang. Begitu juga dengan tubuh. Jadi ketika tubuh seimbang antara pikiran, seimbang antara perasaan, maka kebutuhan tubuh akan tercukupi. Jadi pola hidup yang sehat dengan konsep keseimbangan, insya Allah tubuh kita akan sehat dan terjauh dari penyakit. Demikian. Ada pertanyaan lain? Yuk silakan diminum kopinya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih informasinya dari Bapak. Sangat berguna sekali bagi kami para generasi muda saat ini. Kami cukupkan sampai di situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, atau bagi pesan-pesan petani dapat disampaikan kepada para pengambil kebijakan di negara ini. Jadi pesan kami terhadap para pejabat atau para pengambil kebijakan negara seperti kepala daerah, pejabat-pejabat di pusat, bisa juga menyediakan ruang-ruang untuk kemajuan pertanian ke depannya. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.